أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Meskipun kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tapi kita masih beraktivitas dan sudah mulai kajian-kajian langsung. Dan saya bersyukur sejak mulai dilaksanakan PSBB kita banyak di rumah, yang berarti kita akan banyak merenung. Kegiatan kita terbatas. Alhamdulillah hikmahnya saya membuat beberapa buku. Ada buku sebagai bimbingan buat umat, sekitar 53 hal yang saya sampaikan dalam buku itu. Sekarang lagi proses cetak. Ada juga buku yang saya bikin buat para aktivis. Ada 17 langkah agar umat ini menjadi umat yang kuat. Bukan hanya sebatas kerumunan, tapi menjadi kekuatan. Dan yang ketiga sedang proses untuk menyiapkan panduan buat guru dan orang tua di dalam mendidik anak muslim supaya melahirkan generasi hebat from zero to hero. Nah, buku yang pertama yang akan saya bahas nanti dalam setiap kajian saya sebagai satu pelaksanaan dari firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Di mana saja dan kapan saja manusia itu akan senantiasa ditimpa kehinaan kecuali apabila melakukan dua hal. Yang pertama, membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah membangun hubungannya kepada sesama manusia. Secara vertikal, inilah kekuatan tauhid yang harus kita perdalam, dan secara horizontal bagaimana kita membangun kebersamaan. Karena penyakit manusia hari ini adalah individualism. Makanya kemarin saya sampaikan sama Bapak Presiden bahwa negara itu dalam bahaya dalam 3 hal. Pertama, dalam peperangan. Yang kedua, ketika terjadi kudeta. Dan yang ketiga, ketika terjadi pandemi. Masa pemerintahan Bapak ini sekarang mengalami pandemi. Bapak diuntungkan oleh kebersamaan umat Islam, sehingga solidaritas mereka itu meringankan tugas pemerintah. Coba kita lihat di masjid-masjid, umat ini luar biasa ya, menyiapkan bantuan buat mereka yang membutuhkan. Ini tidak terjadi di negara-negara lain. Makanya umat kita alhamdulillah masih sehat, karena kita masyarakat yang agamis. Nah, barakallahu, ayat yang tadi saya bacakan ini turun kepada kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi ini manusia pembangkang terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada mereka semua yang kemudian menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu saudara sekalian, dakwah kita kepada masyarakat, terutama yang di luar komunitas kaum muslimin, itu harus terus kita tingkatkan. Bapak Ibu, lihatlah apa yang terjadi di Amerika. Negara yang superpower itu kewalahan betul dengan COVID-19 ini. Ratus ribu berkelimpangan.
dan lebih daripada 38 juta penduduknya kehilangan pekerjaan. Sementara masyarakatnya tidak seperti masyarakat kita yang penuh dengan solidaritas. Mereka itu sudah terbangun dengan kehidupan individualistik. Makanya kesimpulan Profesor Dr. Naqib Alatas, pemikir dari Malaysia yang asalnya dari Bogor tapi tinggal di sana dan dia menjadi tokoh dunia hari ini, menyimpulkan bahwa rusaknya manusia ini karena loss of adab, karena hilangnya adab. Dan adab itu ada 3: adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada umat manusia. Makanya ketika turun ayat ke-15 surat Al-Ahqaf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Ibunya dengan susah payah mengandung anak itu sampai kemudian melahirkan dan menyusui selama 30 bulan. Apabila anak itu sudah mencapai masa dewasa awal, yaitu umur 18 tahun, dan kemudian berkembang sampai masa dewasa matang umur 40 tahun, maka orang itu berkata, ya Allah, berikanlah kepada kami satu karunia untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan terimalah amal-amal kami, terimalah amal-amalku, dan perbaikilah keturunanku. Sungguh aku bertaubat kepadamu dan aku menyatakan diri sebagai orang muslim. Barakallahu ayat ini ayat yang sangat agung, mengatur hubungan antar manusia. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Dan ayat ini turun menurut ahli tafsir bahwa ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq ini keluarganya utuh. Orang tuanya dua-duanya masuk Islam. Tidak seperti kebanyakan para sahabat. Banyak dari mereka yang orang tuanya dua-duanya masih kafir atau satu Islam, satu masih masih kafir. Tapi Abu Bakar tidak. Dua-duanya itu masuk. Rumah tangganya harmonis meskipun istrinya 3. Anak-anaknya anak-anak yang soleh, ya, karena doa yang dia sampaikan dalam ayat ini. Dan Abu Bakar merupakan contoh bagi pribadi muslim yang kata Nabi, khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar tsumma Umar. Ya, sebaik-baik umat ini setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Makanya Abu Bakar menjadi contoh dalam kehidupan kita yang berasal bukan dari Nabi. Satu kali Nabi SAW menguji para sahabat, silakan masing-masing bawa ke sini harta yang mampu untuk disumbangkan buat perjuangan Islam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan pada saat itu, inilah kesempatan saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar datang membawa separuh hartanya di hadapan Nabi SAW. Nabi pun bertanya sama dia,
apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Umar mengatakan, aku tinggalkan separuh harta buat mereka, separuhnya aku bawa untuk perjuangan Islam. Begitulah sahabat-sahabat lain, ada yang sepertiga, seperempat, dan seterusnya membawa hartanya. Tetapi ketika Abu Bakar datang, dia membawa seluruh hartanya. Sehingga Rasulullah bertanya, apa engkau tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi luar biasa keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini, sehingga pantas kalau kemudian beliau dipersiapkan oleh Nabi SAW menjadi khalifah setelahnya. Makanya ketika Rasulullah di masa akhir beliau sakit yang sangat keras, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan ketika beliau ditanya, kalau nanti saya datang tidak menjumpai Anda wahai Rasul, maka saya ketemu dengan siapa? Rasul mengatakan, temuilah Abu Bakar. Kemudian Nabi memerintahkan seluruh pintu menuju masjid tutup kecuali pintu Abu Bakar. Ini syarat-syarat untuk kemudian Nabi mempersiapkan beliau menjadi khalifah setelahnya. Dan terbukti secara aklamasi para sahabat radhiyallahu anhum memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, meskipun kalangan Syiah itu mereka keberatan, sehingga mereka memiliki pikiran dan keyakinan yang berbeda, dan itu melawan arus daripada kenyataan yang dialami oleh para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib yang diagung-agungkan oleh Syiah itu. Karena Ali bin Abi Thalib berbait kepada Abu Bakar dan bergabung dalam pasukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga nggak ada masalah. Makanya ayat ini penting untuk menjadi panduan adab kita dalam hubungan kepada manusia yang kemudian senantiasa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia yang harus senantiasa kita berbakti kepadanya adalah kedua orang tua kita. Makanya dalam riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad saat beliau sedang naik mimbar. Ya, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Makanya para sahabat heran, kenapa kok Nabi mengucapkan amin saat naik mimbar, padahal nggak ada apa-apa. Maka Nabi memberitahukan, ja'ani Jibril, barusan Jibril datang kepadaku menyampaikan 3 hal. Pertama, malaikat Jibril mengatakan, syaqiyyun 'abdun adraka Ramadan wan salakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Celaka seorang hamba bila masuk Ramadan sampai selesai Ramadan tidak terampunkan dosa-dosanya. Maka Nabi pun mengatakan amin. Ramadan yang sudah berlalu itu harusnya itu menjadi madrasah buat kita, menjadi pendorong buat kita untuk menyiapkan 11 bulan ke depan setelah Ramadan. Makanya tanda orang yang Ramadannya diterima oleh Allah apabila dia semakin meningkat iman dan amal salehnya setelah selesai Ramadan, bukan malah menurun, harus terus meningkat nilai perjuangannya itu. Yang kedua, yang ini terkait dengan apa yang kita bicarakan, syaqiyyun 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah faqultu amin. Celaka seorang hamba bila berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah seorang dari kedua orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Celaka hamba seperti ini. Nabi pun mengatakan amin. Maka beruntung Bapak Ibu kalau masih punya orang tua, ya, kedua-duanya atau salah seorang daripada orang tua itu, jangan lupa untuk senantiasa berbakti kepada mereka sesuai dengan apa wasiat ayat tadi itu. Terutama ibu. Makanya ibu itu memiliki kelebihan untuk kita perhatikan 3 kali
atas perintah Rasulullah. Ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa? Karena ada amalan ibu, 3 amalan yang tidak bisa diganti oleh ayah, yaitu pada saat ibu itu hamil, pada saat ibu itu melahirkan berdarah-darah, dan pada saat menyusui. Makanya ketetapan ayat ini, seorang ibu hendaknya menyusui anaknya, hamil dan menyusui anak itu selama 30 bulan. Kata Ibnu Abbas, ibu ketika hamil itu ada yang prematur, 6 bulan hamil lahir. Maka kalau ibu itu melahirkan anaknya dalam waktu 6 bulan, maka dia perlu menyusui anaknya 24 bulan. Meskipun rata-rata ibu itu hamil dan melahirkan pada umur 9 bulan. Bila seorang ibu melahirkan anaknya waktu 9 bulan, maka hendaknya dia menyusui anaknya 21 bulan. Sehingga antara hamil dan menyusui itu 30 bulan. Nah, itu kebutuhan anak yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Warahmatullahi. Yang ketiga, malaikat Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah, syaqiyyun 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik faqultu amin. Celaka seorang hamba apabila disebut namamu wahai Muhammad SAW, beliau tidak berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang paling berjasa dalam hidup kita itu pertama Nabi Muhammad SAW. Tanpa beliau kita tidak bisa mendapat petunjuk kebenaran seperti ini. Ya, makanya barakallahu banyaklah bersalawat kepada Nabi SAW untuk bisa memperoleh syafaat beliau supaya nanti bisa berkumpul nanti di akhirat. Barakallahu itulah adab yang diajarkan kepada kita, hablum minallah dan hablum minan nas. Sehingga itu saya tuangkan dalam 53 hal yang saya akan mulai dari poin yang pertama, hablum minallah. Inilah satu hal yang menjadi perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi saya ingatkan juga kepada Bapak Presiden kemarin, ketika saya ketemu, saya minta sama beliau 5 hal. Yang pertama, tegakkan sholat dan kebenaran. Karena manusia ini ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Dalam Ragu Indonesia Raya disebut bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu Pak. Dan kebutuhan jiwa itu 80% Pak Presiden. Sementara kebutuhan tubuh kita itu cuma 20%. Jangan lupakan itu yang 80%. Makanya orang yang tidak memenuhi kebutuhan rohaninya, dia pasti akan merana. Saya tinggal bersama orang-orang kafir itu di luar sana, dan kita melihat mereka itu kasihan. Seperti firman Allah, afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang berjalan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, sama dengan orang yang berjalan normal, yang kakinya di bawah kepala di atas? Enggak sama. Mereka itu seperti orang jalan terbalik. Makanya hidup mereka itu merana betul. Sehingga ketergantungan dengan minuman keras, dengan perzinahan, dengan perilaku-perilaku yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita melihat apa yang mereka jalankan dalam kehidupan itu kacau balau dalam kehidupan mereka itu. Makanya saya heran kalau kemudian ada anak-anak muda yang menyuarakan supaya kita ngikuti barat. Ini orang terkeblinger ini. Mungkin dia cuma tahu dari buku, ini nggak tahu kenyataannya itu. I love you, I miss you, cuma di film. Dalam kehidupan mereka berantakan itu. Makanya keluarganya berantakan itu, luar biasa. Kekacauan hidupnya luar biasa. Kenapa? Terputus sama Allah. Orang kalau udah terputus sama Allah, hidupnya kayak binatang, Pak. Seperti kata Allah, waladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu hidupnya senang-senang, makan-makan persis seperti binatang ternak.
dan nanti matinya di neraka itu. Apa kita mau seperti mereka? Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan pernah terputus sama Allah, apalagi dalam situasi pandemi yang seperti ini. Jangan malah kita jauh dari Allah. Bagi kita orang beriman, ini hanya ujian saja. Kecil lah ini pandemi itu. Ini hanya ujian saja bagi kita. Meskipun menurut perhitungan orang para ahli, ini akan panjang, Pak. Tadinya mereka memperkirakan sampai Desember, sampai 2001. Mungkin bisa lebih dari itu. Kita persiapkan mental kita. Bagi kita orang beriman itu kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Inna amra kullahu fi khair. Hebat orang mukmin itu karena dalam semua keadaan dia baik. Itu orang mukmin. In asabatu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau orang mukmin dapat kesenangan, dia bersyukur. Ya. Senyum, bahagia karena apa? Kesenangan itu. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lahu fa'ajaban li amril mu'min. Kalaupun dia dapat kesusahan, dia pun bersabar. Memang hebat orang mukmin itu. Nah, dua pondasi itu. Makanya Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji Allah 18 tahun sakit yang menyebabkan anaknya meninggal dunia semuanya, hartanya habis, orang semua lari dan sebagainya, teman-temannya semua lari, kecuali istrinya saja yang setia mendampingi. Tapi Nabi Ayub tidak pernah sekalipun beliau mengeluh selama 18 tahun itu. Beliau hanya mengatakan, Rabbi inni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, tapi engkaulah yang maha pengasih ya Allah. 18 tahun, Pak. Dan alhamdulillah saya berkesempatan sebelum Ramadan yang kemarin itu berkunjung ke tempat yang Nabi Ayub pernah diperintahkan oleh Allah untuk menekankan kakinya, menginjakkan kakinya untuk kesembuhannya. Dan itu obat, Pak. Jadi kalau kita itu punya penyakit, maka jangan lupa sering lompat-lompat, menginjak-injakkan kaki begitu, seperti yang dialami oleh Nabi Ayub sehingga Allah berikan kesembuhan. Nabi Ayub menghentak-hentakkan kakinya ke dalam bumi dan keluarlah air, dan saya berkunjung ke tempat itu. Adanya di mana? Di Uzbekistan. Nah, tempat Nabi Ayub pernah menginjakkan kakinya sampai keluar air untuk beliau mandi dan minum. Saya pun sempat mencoba air minumnya itu dari sumur yang pernah diinjak oleh Nabi Ayub. Nah, karena itu barakallahu hubungan kita kepada Allah jangan terhalang karena senang atau karena sedih. Ya, justru dalam musibah seperti ini harus kita lebih dekat kepada Allah. Seperti contohkan Nabi Ayub, dan ketika ditanya, mengapa engkau tidak pernah mengeluh kepada Allah? Apa jawab beliau? Kenikmatan yang Allah berikan kepada saya jauh lebih banyak daripada kesulitan yang aku alami. Ya, makanya seringkali orang itu yang diingat susahnya aja, senangnya nggak diingat. Padahal senangnya jauh lebih besar daripada susahnya. Nah, karena itu barakallahu hablum minallah ini harus dimulai dengan tauhid. Yang Allah katakan dalam surat Muhammad 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya, berilmulah kamu tentang Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya Bapak Ibu, Allah memerintahkan mintalah ampunan kepada Allah untuk dirimu, untuk orang-orang beriman, laki maupun perempuan, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh imam pada saat kunut, mendoakan buat dirinya, buat kita dan kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, karena orang Islam itu tidak diajarkan individualistis, tapi diajarkan kebersamaan. Bahkan nanti di surga itu nggak ada jomblo, nggak ada masuk surga sendiri, itu nggak ada. Makanya saya heran kalau ada bapak-bapak mau bener sendirian, istrinya nggak diajak, anaknya nggak diajak, cucunya nggak diajak. Ada orang seperti itu.
Dia sholat ke masjid sendirian aja, ngaji sendirian, puasa sendirian, sedekah sendirian. Istri, anaknya, cucunya nggak diajak coba. Ini orang ini nggak beres. Makanya saya ketika diundang di Malaysia, itu waktu kuliah subuh begini, saya lihat jamaahnya orang tua semua. Saya omelin, lah ini mana anak mudanya ini? Kok orang tua semua ini? Memang bapak-bapak nggak punya anak, nggak punya cucu, kenapa nggak diajak ke masjid? Ini yang berarti bapak-bapak mau masuk surga sendirian aja dia. Janganlah seperti itu. Ya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ya, masuk surga kamu sama istrimu itu, dan keluargamu itu. Bahkan malaikat mendoakan kita, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Para malaikat itu mendoakan kita, ya Allah, orang-orang beriman itu masukkan semua ke surga Aden. Mereka, orang-orang tuanya, istri-istrinya, anak-anak keturunannya, semua masukkan ke dalam surga. Itu doa malaikat tuh. Engkau maha perkasa, maha bijaksana, ya Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan masuk surga sendirian. Saya khawatir kalau kita benar sendirian, istri kita nanti menuntut di depan Allah, anak kita akan menuntut di depan Allah. Saya tertarik dengan jawaban seorang kiai ketika ada ibu-ibu minta cerai. Tapi beliau sebelum tak cerai nanya dulu sama kiai, Pak Kiai, saya nggak kuat ngadepin suami saya minta cerai saja. Kata Pak Kiai, kenapa kok kamu mau minta cerai? Habis suami saya nggak kerja, sementara saya yang kerja, yang cari nafkah, capek saya pakai. Nah, mendingan saya minta cerai saja. Lah ibu salah. Ya. Suami itu ibarat kulkas, tapi ibu gunakan kulkas itu untuk naruh baju, ya bukan tempatnya lah. Suami itu bagi ibu itu yang pertama, bukan masalah nafkah, tetapi dia pengaman dari api neraka tuh suamimu itu. Jangan kulkas dipakai, gunakan untuk naruh baju. Saya kasih kamu waktu 7 hari, kata kiai ini. Ya, kalau 7 hari kamu ternyata masih tidak suka dengan suami, boleh kamu lakukan. Ngapain Pak Kiai? Ya, setiap malam kamu sebelum tidur pijetin suamimu, terus kamu tanya sama dia, sayang, udah ridho gak sama saya? Kalau dia bilang masih 90%, teruskan. Kalau dia bilang 100%, baru kamu berhenti. Pijetin tuh suamimu. Ya, hari kedua, hari ketiga, hari kelima dia datang kepada Pak Kiai. Pak Kiai, alhamdulillah kami sudah utuh kembali, nggak jadi cerai. Tuh kan. Makanya ketika ada orang bule mu'alaf masuk Islam, menikah dengan seorang muslim yang kurang perhatian dengan agamanya, sehingga bule ini bingung, bukan dibimbing tapi dicontohnya nggak bagus, dia melanggar syariat. Dia nanya sama saya, gimana? What is the Islamic concept in family? Dia bilang, saya waktu itu saya jawab ringkas saja, be queen to your husband must be king for you. Jadikanlah kamu dirimu itu ratu buat suamimu, nanti suamimu akan jadi raja buat kamu. Nah seperti ini, rajakan suamimu itu, nanti pasti akan berubah dia. Betul. Nggak lama berikutnya suaminya ini kenal sama saya, dia telepon, alhamdulillah sekarang saya udah pegang kunci masjid, tinggal di Melbourne. Subhanallah. Jadi banyak lelaki yang nggak benar itu berubah karena peran istrinya. Begitu pula banyak perempuan nggak benar berubah karena apa? Peran suaminya. Makanya suami itu bagi istri itu pengaman dari api neraka. Perilaku istri yang agak benar, suaminya nanti akan ditanya oleh Allah itu. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jaga itu diri dan keluargamu dari api neraka. Dan jangan sampai kemudian kita masuk neraka karena apa?
Karena istri dan anak kita yang tidak kita didik dengan baik itu. Nah, karena itu barakallahu masalah tauhid ini harus menjadi prioritas utama. Sementara kebanyakan orang itu yang dipikirkan kan cuma ekonomi. Ya. Kanan kiri ekonomi. Sampai anak-anaknya dipersiapkan untuk jadi dokter, insinyur, pengusaha, ekonomi lagi itu. Ini orang tua gagal seperti ini. Menyiapkan anaknya untuk memenuhi kebutuhan pasar itu. Siapkan anakmu itu jadi ahli surga itu, calon penduduk surga itu. Itu harus yang utama itu. Dan berapa banyak sekolah-sekolah Islam yang ternyata anak-anaknya, saya tanya, apa cita-cita kalian? Itu semua berata itu, duniawi yang di otaknya itu. Makanya Bapak Ibu, ketika anaknya pulang bawa rapot, yang dilihat apa? Nilai apa? Bukan nilai agama, fisika, kimia, bahasa Inggris, apalah itu. Karena sudah terbangun dengan pola yang salah itu. Karena kita mungkin berada di pendidikan yang salah dulu kan. Makanya harus kita koreksi. Ya kan? Kewajiban pertama yang harus kita tunaikan hak Allah itu. Makanya kita sholat itu menunaikan hak Allah. Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ma ahabbul a'mal ila Allah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah jawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Tummai, kemudian apa setelah itu? Birrul walidain, baktimu kepada kedua orang tuamu. Tummai, kemudian apa lagi? Al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Nabi begitu menyebutkannya. Makanya hidup ini jangan sampai kemudian salah jalan, salah pikiran, salah arah. Waduh, rugi banget itu. Makanya ayat yang paling ditakuti oleh para sahabat itu ayat ke-15, 16 surat Hud, nanti dilihat di rumah. Surat Hud ayat 15, 16, itulah ayat yang paling ditakuti oleh para sahabat. Ya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim, kalau orang orientasinya hanya mengejar duniawi, Allah berikan dia untuk kesenangan duniawinya, tetapi nanti di akhirat masuk neraka dia itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya orientasi duniawi kita harus untuk membangun akhirat kita. Kalau enggak, kita akan kena ayat itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai tertipu dengan dunia, Bapak sekalian. Karena itu fata morgana. Makanya bukan berarti dunia enggak penting, tetapi hanya sarana dia, bukan tujuan. Tujuan kita itu menghamba kepada Allah. Makanya seluruh para nabi diutus oleh Allah bukan untuk membangun ekonomi, meluruskan orientasi hidup supaya menjadi hamba Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nahl 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul yang kami utus kepada umatnya itu melakukan dua misi. Ya, supaya umatnya itu hanya menghamba Allah, beribadah kepada Allah dalam semua kehidupannya, dan meninggalkan semua penyembahan selain Allah itu. Jangan kita terjerumus ke dalam kemusyrikan, dalam pelanggaran kepada Allah. Nanti kita hina dalam hidup ini. Naudzubillah min dzalik. Karena itu barakallahu, misi inilah yang harus kita utamakan. Didik anak kita ke arah itu. Makanya Luqman itu diperselisihkan oleh para ahli tafsir. Apakah dia nabi atau bukan? Luqman ini jelas bukan rasul. Tetapi apakah dia nabi atau dia orang biasa? Diperselisihkan. Ya, kuat dugaan dia orang biasa, bukan nabi. Tetapi dia telah memiliki pola pendidikan anak yang sukses sehingga diangkat oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surah Luqman itu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingat ketika Luqman menasihati anaknya, yang pertama nasihatnya apa? Hai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Bukan supaya kamu jadi dokter, insinyur, pengusaha, bukan urusan duniawi. Diingatkan dalam hubungannya kepada Allah. Begitulah para nabi mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada umatnya seperti itu. Makanya selalulah kaitkan diri kita dengan Allah. Karena itu Bapak sekalian, jasmani dan rohani kita ini yang paling dominan apa? Rohani kita. Ya, dalam surat 72 itu Allah katakan,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku ciptakan manusia yang berasal dari tanah. Ketika menyebutkan fisik kita, kita dikaitkan dengan tanah. Makanya kita akan kembali ke tanah dan kita akan dibangkitkan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu asli kita itu. Akan kembali kepada tanah itu. Makanya tapi ketika menyebut ruh, fa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi, ketika menyebutkan ruh dinisbatkan kepada Allah. Seperti Baitullah, rumah Allah dinisbatkan kepada Allah. Itu satu kemuliaan. Maknanya roh kita tidak akan pernah sehat kalau tidak terhubung sama Allah. Jadi sebenarnya dalam dunia psikologi itu kan ada stres, depresi, putus asa sampai ke arah bunuh diri itu kenapa itu? Ya, karena itu ada masalah dengan Allah. Makanya orang mukmin, kata Dr. Robert Bule itu, manusia yang paling tenang dalam hidupnya. Karena dia punya autolocus subconscious, dia punya gantungan. Saya sampaikan sama Pak Presiden, jangan cuma lihat ekonomi, Pak. Umat kita ini, alhamdulillah karena umat yang agamis, tidak masuk 5 kelompok besar menurut data PBB. 5 negara besar yang terbanyak bunuh dirinya, Pak. Yang pertama mana? Swedia, negara maju itu. Makmur, rata-rata rakyatnya punya rumah, punya mobil, punya kerjaan, tapi bunuh dirinya tertinggi, Pak. Kemudian kedua Jepang itu. Yang ketiga Amerika. Yang keempat Korea Selatan. Yang kelima Perancis. Negara besar semua itu, Pak. Tinggi bunuh dirinya. Kita nggak termasuk, alhamdulillah. Makanya kenapa ini? Karena pribadi orang-orang beriman itu punya gantungan, Pak. Tapi kalau orang-orang itu nggak punya gantungan, bakal nanti apa? Stres, depresi, putus asa, ujungnya bunuh diri. Ini kalau seluruh harta bapak ibu ini dikumpulkan, dibanding dengan hartanya Christina Onassis, nggak ada apa-apanya, Pak. Christina Onassis itu dia mewarisi dari ayahnya untuk 7 turunan tidak habis, kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi ketika dia sudah menikah 3 kali tidak berhasil, dia bunuh diri, Pak, dan meninggalkan secari kertas, saya tidak bahagia karena itu saya bunuh diri. Siapa yang menjamin materi itu bisa membahagiakan orang? Tidak ada. Keliru kalau orang menganggap materi itu membahagiakan orang. Tidak ada, Pak. Semakin banyak hartanya, semakin besar bebannya. Kata Imam Syafi'i, yang halal saja yang halal saja itu diperhitungkan, apalagi yang haram itu menjerumuskan itu. Bukan berarti kita anti dunia, tidak. Silakan kita profesional, dan saya udah uji coba sendiri. Saya bersaing sama orang-orang kafir itu di perusahaan bule yang semuanya orang kafir. Saya pertama kali orang muslim. Saya mau uji coba sama mereka. Bisa nggak saya bersaing? Ternyata alhamdulillah mereka nggak bisa mencapai zero defect, Pak. Kesalahan 0% itu susah karena pribadinya nggak utuh dia. Sehingga ketika berbuat, ketika bekerja, banyak kesalahan-kesalahan mereka lakukan karena jiwanya nggak utuh. Susah menemukan mereka senyum dari Senin sampai Rebu itu. Makanya mereka bilang apa? I hate Monday. Susah menemukan orang mereka senyum hari Senin, Pak. Kita enggak, alhamdulillah. Mau Senin mau apa? Senyum biasalah, itu malahan sedekah kan. Nah, karena itu barakallahu, hubungan kita kepada Allah ini harus kita perkuat. Kalau kita ingin hidup ini tegar di dalam menghadapi ombak-ombak dan tantangan-tantangan yang semakin hari semakin besar, Pak. Apalagi nanti Bapak Ibu, anak-anak kita ke depan, cucu kita ke depan, jauh akan lebih berat menghadapi. Sebenarnya COVID-19 ini diperkirakan akan terjadi di 2023, Pak. Tapi terjadi lebih awal dari perkiraan mereka. Itulah kehendak Allah. Tetapi masalahnya ini normal atau rekayasa ini? Sebab kalau normal itu polanya sama, Pak. Di Wuhan, di Eropa, di Amerika, di Indonesia semuanya sama. Kalau itu normal.
tetapi ternyata tidak. Ada 3 model kan. Ada jenis A, itu yang di Wuhan, yang di Indonesia, nggak membunuh Pak. Di kita ini termasuk yang paling ringan Pak. Tapi yang di Eropa, seperti di Italia itu, dia jenis B Pak. Lebih bahaya dari yang punya kita Pak, daripada di Wuhan. Di Amerika itu jenis C, itu yang membunuh paling banyak di Amerika itu Pak. Ini kemungkinan besar itu rekayasa. Makanya ahli-ahli yang virus yang di Amerika kan peneliti utamanya kan dibunuh gitu. Bisa jadi itu ada sesuatu di balik semua itu. Tapi ke depan nanti akan terungkap insya Allah. Karena bagaimanapun kejahatan itu ditutupi, suatu saat akan terungkap. Ya. Dan sejak zaman dulu Pak, Romawi, Yunani dulu, perang bakteri itu sudah terjadi masa itu. Cuman waktu itu masih tradisional. Mereka untuk membunuh masyarakat itu polanya dengan memasukkan binatang-binatang yang bangkai itu ke dalam sumur, ke sungai, supaya terjadi apa? Bakteri sehingga kena apa? Orang-orang itu. Itu sudah terjadi di masa lalu. Sekarang udah canggih. Karena itu barakallahu masa anak-anak kita ke depan akan sangat berat, dan perubahan hidup ini akan terjadi luar biasa Pak. Diperkirakan ke depan itu gedung-gedung itu sudah nggak digunakan lagi Pak. Yang di apa? Di apa namanya? Sudirman ya apa itu. Orang-orang nanti manusia akan kembali ke desa-desa, ke kampung-kampung. Nanti kebutuhannya dikirim pakai lewat drone-drone nanti. Udah canggih semua. Makanya ketika saya kemarin habis ngisi khutbah Jumat, oleh panitia diajak makan siang, saya lihat ada anak kecil umur 9 tahun lah gitu, sama bapaknya. Saya tanya, "Dek, apa cita-citamu?" "Pengen jadi pilot." Senyum saya, ya Allah kasihan ini. Dia besar jadi pilot, sudah nggak laku pilot itu. Udah nggak laku pilot Pak, nanti ganti robot semua itu. Ya. Jadi walhasil di tahun 2030 diperkirakan oleh para ahli itu 4 miliar pekerjaan manusia akan hilang, diganti robot semua. Nanti Bapak kalau berobat sama dokter udah nggak pakai dokter lagi Pak, robot. "Bot, aku sakit perut Bot." Nanti robotnya nganalisa itu Pak. Ya udah canggih semua ke depan ini Pak. Makanya tetapi agama tetap akan dibutuhkan oleh manusia, karena itu kebutuhan dasar. Tidak mungkin orang meninggalkan agama. Seperti PKI atau komunis itu, ketika dia meninggalkan agama hancur dia. Tunggu aja saatnya. Makanya kejahatan komunisme itu luar biasa. Ya, yang namanya Stalin itu membunuh rakyatnya sendiri sekitar 45 juta. Lenin itu membunuh rakyatnya 45 juta. Mao Zedong yang ada di Cina itu 49 juta rakyat yang dibunuh. Ya, Pol Pot yang ada di Kamboja itu 2 juta itu. Najibullah yang ada di Afghanistan itu 1,3 juta itu rakyatnya dibunuh itu. PKI yang ada di Indonesia itu, ya, berapa banyak yang dibunuh oleh mereka? Terutama para santri dan kiai-kiai itu. Luar biasa Pak. Makanya saya punya data asli Pak tentang keberadaan PKI ini. Bukan hantu itu, nyata itu. Data asli Pak. Dan menurut pengakuan orang-orang PKI itu, pada waktu tahun 65 itu, sebelum kudeta itu, jumlah PKI yang terdaftar itu 3,5 juta. Yang tidak terdaftar, artinya apa, pengikut dia yang tidak terdaftar itu semuanya mencapai 4,6 juta. Yang terbunuh menurut versi mereka 780.000. Maknanya ada jutaan PKI yang tidak tersentuh itu. Terus kemana mereka ini? Ini pasti ada punya anak turunan kan, berkembang. Makanya ketika dikeluarkan data itu ternyata disuplai dari Tiongkok Pak. Data PKI di Tiongkok itu lengkap Pak. Sehingga sekarang itu tadi saya pikir PKI itu sudah selesai lah. Wong di Uni Sovietnya sudah hancur, sudah runtuh berantakan di Balkan, di Eropa Timur. Tetapi ternyata dia beralih kiblatnya ke Tiongkok, bukan lagi ke Rusia. PKI Indonesia ini kiblatnya ke Tiongkok. Dan saya khawatir tenaga-tenaga asing yang datang ke Indonesia itu ada rangkaian dengan mereka ini Pak. Bukan hanya masalah-masalah pekerjaan ini. Karena ini mereka ideologi Pak. Dan ideologi nggak pernah mati. Saya khawatir itu ada kerja-kerja mereka itu Pak.
Nah, kedatangan TKI asing dari Cina itu kan, karena kerjasama antara PKI dan PKC itu terus berjalan. Makanya jangan underestimate bahwa nyata PKI itu ada, Pak. Bahkan Rewang itu, bukan Rewang, siapa namanya, Utomo siapa namanya, itu memberikan pengantarnya itu. Mereka terus akan bergerak membangun kekuatannya dan tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Begitu pengakuannya itu. Karena itu barakallahu saya sekalian, selama kita bergantung kepada Allah, kita punya gantungan, la haula wala quwata illa billah. Ya. Rezim ini datang dan pergilah. Ya. Meskipun dari awal umat Islam ini memang disingkirkan, Pak. Dari mulai Piagam Jakarta sampai dibubarkannya Masyumi, sampai kemudian dipenjarakannya para ulama termasuk Pak Hamka, ya, sampai orde baru yang melibatkan umat Islam untuk mengganyang PKI itu. Setelah itu ngapain? Umat Islam ditendang sama orde baru itu, Pak. Karena konsep yang membuat bukan dari kita, dari orang lain. Bagaimana itu umat Islam itu dipojokkan dalam kehidupan orde baru itu luar biasa, Pak. Sehingga pada saat Soeharto jatuh umat Islam nggak siap. Padahal Habibie sudah memberikan peluang luar biasa itu. Tapi kita nggak siap karena sudah dirusak dari awal. Mental kita sudah dirusak dari awal itu. Makanya kita senantiasa mempersiapkan keadaan ke depan ini. Ala kulli hal, Islam tidak akan pernah sirna. Tapi kita akan sirna. Masalahnya apakah kita ini membawa misi Islam atau tidak? Kalau Abu Bakar tadi mengatakan aku bertobat kepadamu ya Allah dan aku bersaksi aku menjadi orang muslim. Harus begitu. Faqul syahadu bi anna muslimun. Saksikan kami orang Islam. Barakallahu barangkali itu penekanannya pada sisi tauhid. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan akan datang untuk kelanjutan hubungan kita kepada Allah. Hablum minallah. Semoga ini terus memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi keadaan hidup ini sampai kita memperoleh husnul khatimah insyaallah. Masih ada waktu untuk tanya jawab, dipersilakan. Masih ada 5 menit saja. Iya. Silakan jemaah ada yang mau tanya sekarang kajian Ustaz. Nanti juga kita silakan pengurus dan jemaah yang ingin diskusi di kantor sekretariat setelah suruh kemudian 10 menit lagi kita bisa diskusi. Mungkin ada yang mau tanya satu. Baik, mungkin nanti kita diskusi. Iya. Jazakumullah khair atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.